Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Tagiro Septarini. Presentasi saya yang bernama Putu Kristina Bintang Utari, kami dari kelompok 9, akan mempresentasikan materi yang berjudul Inovasi Pendidikan. Nah, dalam materi inovasi pendidikan ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama ada pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Yang kedua ada masalah-masalah yang menuntut inovasi. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang terakhir ada tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Nah, untuk materi yang pertama, itu akan dibahas oleh rekan saya, Putu Kristina Bintang Utari. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Regina. Bisa. Baik. Lanjut. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan mohon maaf di sini saya mematikan kamera karena jaringannya sedang tidak stabil. Yang pertama adalah pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan yang berasal dari kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Jadi inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana. Next. Kemudian di sini kami juga menyantumkan pendapat menurut para ahli, salah satunya adalah Ibrahim, yang mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dan di sini juga ada B. Suryo Subroto dalam beberapa aspek dasar-dasar kependidikan juga menyebutkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Lanjut. Jadi pada hakikatnya inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan itu adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, baik berupa hasil penemuan baru atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Next. Kemudian materi kedua adalah masalah-masalah yang menuntut inovasi. Yang pertama adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki dan dilaksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut. Sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif yang sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. Jadi, bagaimanapun berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghadapi dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Yang kemudian adalah pertambahan penduduk. Nah, di sini laju eksplosi penduduk yang cukup pesat tentunya menentukan adanya perubahan-perubahan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Jadi kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek.
Kemajuan iptek yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat, di mana pada umumnya mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik. Padahal di satu sisi kesempatan itu sangat terbatas, sehingga terjadinya kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya sejumlah perubahan, sebab bila tidak demikian jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan. Kemudian yang kelima adalah belum mekarnya alat organisasi yang efektif. Bagaimana dalam era modern sekarang, masyarakat tersebut menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Nah, umumnya di sini kurangnya kesesuaian materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, dari perkembangan yang ada di Indonesia, kita mengetahui telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Oke, lanjut. Baik. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Nah, faktor yang pertama itu ada visi terhadap pendidikan. Nah, pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal, yaitu berupa kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau disebut moral identity. Yang kedua ada kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-cita atau individual identity. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain atau disebut social identity. Dan yang terakhir adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau disebut individual difference. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor pertambahan penduduk. Nah, pertambahan penduduk yang cepat itu merupakan faktor yang sangat menentukan dan sangat berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan, seperti pertambahan fasilitas dan pertambahan penduduk, yang berarti pula penambahan usia kerja. Nah, pertambahan penduduk yang cepat ini dapat menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama ada kurangnya kesempatan belajar. Nah, kurangnya kesempatan belajar ini merupakan masalah yang mendapatkan pertama dan utama yang perlu segera digarap dan dengan cara menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak-anak usia sekolah. Yang kedua ada masalah kualitas pendidikan. Nah, dikarenakan kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, dan kurangnya fasilitas pendidikan, sudah tentu hal ini akan berpengaruh merosotnya mutu pendidikan. Yang C ada masalah relevansi. Nah, masalah relevansi ini atau disebut keterkaitan, yaitu masalah pada prinsipnya cukup mendasar, sebab dalam kondisi seperti sekarang ini, dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan kerja. Nah, yang D ada masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Nah, ini berarti harus dicari sistem pendidik dan mengajak sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Nah, faktor yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat membuat anak didik tidak mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Tanggapan yang bisa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum sekolah. Faktor yang ketiga yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Nah, salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja.
Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan mengingat akan keterbatasan dana pendidikan. Materi selanjutnya itu ada tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya. Tujuan inovasi pendidikan menurut Santoso pada tahun 1974 yaitu tujuan utama inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan sendiri adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Baik, cara-cara pencapaiannya. Nah, ada pun beberapa cara yang bisa kita tempuh dalam upaya pencapaian tujuan yang dimaksud tadi, yaitu yang pertama ada pemerataan dan peningkatan kualitas. Pemerataan dan peningkatan kualitas ini bisa kita lakukan melalui peningkatan kemampuan tenaga pengajar lewat penataran-penataran, lalu memperkaya pengalaman dan memperlancar proses belajar anak didik, lalu memantapkan nilai, sikap, keterampilan, dan kesadaran lingkungan pada anak didik. Cara yang kedua yaitu memperluas pelayanan pendidikan atau kuantitas. Nah, memperluas pelayanan pendidikan ini dapat kita lakukan melalui dengan cara memberikan latihan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Yang kedua ada penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan-kegiatan dan partisipasi untuk ikut membangun, Baik, saya lanjut. Yang kedua adalah memperluas pelayanan pendidikan. Nah, memperluas pelayanan pendidikan ini dapat kita lakukan melalui dengan cara memberikan latihan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah. Yang kedua, penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan-kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun. Yang ketiga, penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Nah, cara yang ketiga yaitu meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan. Nah, meningkatkan keserasian pendidikan dalam pembangunan ini dapat kita lakukan melalui menanamkan pengetahuan dan sikap yang fungsional untuk kehidupan masyarakat. Nah, cara yang kelima, yang terakhir, yaitu melancarkan sistem informasi kebijakan. Nah, melancarkan sistem informasi kebijakan ini dapat kita lakukan melalui memberikan kebebasan belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan para pelajar menuju ke arah perkembangan yang optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.